Hospital Rasa Mall. Aku memang tidak punya BPJS dan bentar. Hai, selamat pagi semuanya. Salam dari Pineng. Akhirnya aku di Pineng lagi ya, tapi bukan untuk jalan-jalan, untuk appointment dengan salah satu pakar paru yang ada di Island Hospital ya, karena di CT scan yang terakhir kemarin tuh macamnya dilihat dokter aku onkologi dokter Amir itu ada macam kayak putih-putih. Dikuatirinya ya kan ya, walaupun dokter Amir sudah bagi tahu kalau itu bukan ketumbuhan atau kanker baru atau kanker baru, tapi ya tidak ada salahnya kita nih harus waspada, harus cek ya. Ada infeksi paru. Ada sedikit infeksi di paru-paru. Walaupun kamu tidak ada keluhan. Tapi itu benar cuman infeksi saja dia tuh, Betul. bukan ada ketumbuhan ke apa? Bukan. Itu cuma infeksi, tapi dikit aja. Iya. Ini kita akan kasih antibiotik. Antibiotik saja, oke? So saya akan kasih kamu antibiotik sedikit infeksi di sini. Tapi Dato yakin itu memang benar infeksi saja? Betul ya. So itu memang infeksi. Tapi tak ada batuk saya. Tapi mungkin sekarang nggak ada keluhan karena dia kecil aja. CT scan lebih akurat dari ronsen paru. Kalau kamu ronsen paru pasti normal. So ini ada sedikit infeksi. Kita juga harus pastikan bukan TBC. Nah, kadang-kadang TBC pun bisa begini. Jadi saya akan referensi kamu ketemu sama teman saya, dokter paru Bila? hari ini. Hari ini. Dari kanker saya nggak khawatir. So kanker tidak masalah. Cuma yang paru infeksi itu saya khawatir mungkin TBC. Sebenarnya appointmentku di tanggal 28 ya, karena kemarin kan ibu meninggal, jadi delay, baru hari ini dapat. Kawasan orang Indonesia tinggal ini, Folk nih. Ada tulisan warung ngopi pula. Sarapan dulu ya. Kalau ndak ke nasi lemak Pak Ali, kadang ke roti canai transparut. Menunya lumayan, tapi dingin. Kue tiaw sedikit masukkan sini beberapa saat. Wow, Hokkien mie Pineng. Ada crab stick, ada baseball. Dan alhamdulillah banyak banget yang support Wulan sehingga saat ini ya. Kemarin banyak juga yang tanya macam mana perkembangan dari pengobatan aku ya. Akan tetap dipantau dokter Amir, Datuk dokter Amir itu sehingga 5 tahun ke depan. Tetapi setelah 2 tahun itu check up aku itu hanya per 1 tahun sekali. Tapi karena kemarin disyaki ada sesuatu di paru-paru aku. Guys, dulu awal-awal aku tuh tinggalnya di sini, Mansion One. Karena dekat sama Gleneagle. Terus kalau pagi jalan ke sana sedikit saja. Terus selalu beli-belinya di sini. Menyusur ke sana itu sudah laut ya. Insya Allah nantilah kalau ndak esok, kalau ndak time redup seperti ini aku bawa kalian ke tepi laut ya. Karena sebelum operation dulu aku jalan-jalan, aku mengisi hari-hariku di tepi laut sana. Free shuttle ya, siuk ya, di sini ada free shuttle. Pok punya loh. Canggih banget online. Masih tunggu. Mungkin dokternya pukul 9 kali ya. Ini baru pukul berapa? 8.30 ya. Sekejap lagi ya. Ini kliniknya si dokter. Nuclear Medicine itu tempat PET scan. Jadi di sini aku sudah PET scan, CT scan dan sebagainya. Ini disuruhnya untuk CT scan.
Tapi CT scan yang tidak payah memakai zat kontras ya. HRCT lung. 22 baru jumpa dokternya. Ini lewat underpass menuju ke gedung lama. Tadi yang di sana yang tempat dokter Lamley Ken, gedung baru. Island tuh jadi terdiri dari 2 gedung ya, McAllister sama Pilwing. Yang baru Pilwing, ini yang lama McAllister, tempat dokter Amir. Datuk Dokter Amir, McAllister Wing, gedung lama. Di sini tempat CT scan. Ganti baju, selepas itu buat CT scan-nya, tapi CT scan-nya lain, nggak pakai zat kontras. Nanti aku ceritain ya. Ini aku mau ganti baju dulu, harus lepas semuanya. Udah selesai, cuman 1 pusingan ke depan, ke belakang, tarik nafas, buang nafas, tahan nafas, sudah. Sekejap, berbeda dengan CT scan aku yang sebelumnya. Ganti baju, terus jalan-jalan. Just tahu. Jam 2 kesini lagi. Ternyata untuk CT scan yang paru ini lebih simpel ya. Jadi satu nggak usah menggunakan zat kontras yang disuntikan, nggak apa ya, pakai infus selang dari sini, terus lebih cepat. Waktu menunggunya pun lebih cepat juga. Jadi cuman sekali masuk, tahan nafas, tarik nafas, hembuskan, sudah selesai. Nggak ada 3 menit. Hasilnya baru 4 jam. Kemudian nanti jam 2 baru jumpa dokter. Aku bawa kalian jalan-jalan di pasar Pulau Tikus karena hasilnya masih nanti jam 2 kan. Jadi lihat-lihat, aku dulu tuh biasanya memang sering beli barang di sini, masih stay di Mansion One, masih perawatan lama. Dan dulunya itu kan macam takut-takut mau makan makanan di luar, takut ada pengawet, pewarna, zat ini itu. Jadi masak itu pun juga pilih-pilih yang dimakan ya. Jadi kenangan, aku dulu selalu beli barangnya itu di sini guys. Beli ikan, beli ayam. Kalau di Mansion One kan ada tempat untuk masak ya kan. Jadi dulu sama Cimel, sama almarhumah ibu, aku bawa jalan di sini. Cik Titi. Karena keluarga aku waktu aku perawatan di sini kan, dia juga datang ke sini. Ibundaku juga ke sini. Time aku operation, terus kadang kemoterapi. Itu juga mendengani. Jadi kenangan, ibu kok pasti suka kalau aku bawa jalan ke pasar ya. Ibu tuh paling suka memang ke pasar, beli sayur, beli buah, mendengani aku. Kadang kalau di rumah juga ke pasar, masak nasi lemak. Jadi teringat guys, ini buah-buahnya segar. Lihat saja ya. Ini buah persimon ya. Mango, di sini pun lagi musim mango juga. Togenya sini besar-besar ya. Kita lihat saja ya guys ya, nggak mungkin aku beli sayur mayur. Sayurnya, segarnya. Kalau lihat sayur seperti ini tuh harapan kan masak ya. Tapi aku kan stayku di hotel, bukan di apartemen. Lewat sini saja. Bunga. Ini biasa aku beli tempe tuh di sini, kawasan sini. Beli tempe, beli sayur, terus beli ikan. Ya, mengingat kenangan dulu di sini nih. Cabenya gede-gede, besar-besar, itu bunga kantan namanya. Kalau kita nih cakapnya kecombrang. Ini namanya Pasar Pulau Tikus. Iya, Pulau Tikus. Terus di sini juga ada nasi kandar favorit ibu aku. Favorit Cimel juga, namanya nasi kandar Muhammad Rafi. Ibu aku juga pandai makan nasi kandar, almarhumah Ibu Sis. Wow, udangnya besar. 12
12.30. Ini pukul 1 ya. Jadi mau sebelum ke mana guys? Sebelum balik ke hospital mau makan dulu di sana tuh ujung tuh. Muhammad Rafi. Itu favorit. Kalau time makan tengah hari atau lunch memang seperti ini guys, dimanapun. Tapi bagusnya di Malaysia itu mereka tuh berqueue seperti ini bagusnya, nggak berebut. Jadi kalau belum dapat seat itu nggak boleh duduk. Kalau belum order nggak boleh duduk. Selamat makan. Ada kambing guys, wow. Ada ayam goreng, ada sayur kubis, papadom. Rame banget orang makan, banyak. Tuh. Semua makan tengah hari. Segini 18 sama 1,5. Pukul 1 masih banyak orang makan ya. Kan? Kalau di sini tuh mereka sanggup beratur untuk makan. Bayangkan guys, lihat tuh semua berdiri menunggu giliran, tidak ada yang menyerobot. Sebelum duduk beratur dulu, order baru duduk. Kalau kita nih di Indonesia paling berebut dulu kursi, berebut dulu meja baru order. Kalau di sini enggak. Stylenya beratur dulu, order baru cari kursi. Maaf ya. Pindahan bilik guys, karena bilik ini banyak masalah. Bye bye. Karena di sini 4 malam harus cari yang cantik. Oke, yuk kita pindah. Kan bilik aku sebelumnya kurang cantik, terus banyak yang rusak, hostnya bocor, air terkeluar. Ini malah dapat cantik, ada 2 view. Yang sini viewnya ke laut, double window ya. Nah itu laut ya. Harap-harap ada kapal pesiar lewat tuh, cantik. Terus di sini juga ada view gunung dengan gedung tinggi. Cantik ya. Oh ya guys, aku belum bagi tahu berapa biaya untuk CT scan tadi. CT scan yang cuma 3 menit tanpa obat kontras. Karena beberapa saat yang lalu aku kan sudah membuat CT scan yang full ya. Jadi sebenarnya CT scan itu tidak boleh sering dilakukan, masih dalam 2 bulan ya. Jadi totalnya tadi habisnya dalam 826. Nanti aku tulis ya. Itu belum termasuk nanti consultation dengan dokter Lam dan biaya lain-lain ya. Nanti semuanya aku tuliskan di bawah berapa totalnya untuk biaya hari ini. Jadi ini mau ke hospital lagi karena CT scan-nya hasilnya baru 4 jam. Tadi selesaiku pukul 10, pukul 2 aku harus jumpa dengan dokter Lam untuk konsultasi dan juga pembacaan hasilnya. Grab aku sudah datang. Oh, bunga. Gedung baru. Hospital Rasa Mall. Gedung baru, Pilwing. Di hotel saja ya. Oh alah, dokter Amir nih. Tapi yang bener, alhamdulillah hasilnya clear guys, nggak ada apa-apa, nggak ada yang perlu dikhawatiri. 160 untuk appointment dokter per hari ini sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah sudah bersih. Ya kita ini harus tetap waspada ya, karena memang di sebelumnya aku juga ada cancer. Jarak antara paru dengan tempat cancernya itu nggak jauh, dikuatiri. Tapi ternyata malah yang di sebelah kiri. Aku pikir di sebelah kanan. Yang mastektomi aku kan, yang di operation kan sebelah kanan. Ternyata jangkitan itu sebelah kiri. Terus aku tanya dokter, kemungkinan apa itu dokter? Kemungkinan hanya jangkitan saja. Ya seperti yang aku bilang di video terdahulu, kalau Abi dengan Cimal sebelum aku melakukan CT scan itu kan sakit ya, batuk ya.
Apalagi kan Juna bukan Abi. Juna kan sering dekat dengan aku hari-hari, Cimel juga. Jadi ya mungkin terjangkit lah ya. Alhamdulillahnya hari ini bersih, tapi macam ada masih kayak dahak atau riak di leher yang tidak terkeluar ya. Kadang sometimes saja, nggak sentiasa. Jadi sama dokter tadi dibagi resep yang harus aku tebus nanti di farmasi ya. Ada hasilnya menggembirakan. Thank you Dokter Lem, thank you Dokter Amir yang sudah sangat waspada dengan kondisi aku, walaupun di hasil CT scan yang kemarin tuh malah nggak dibagi tahu ke arah parunya, nggak ada diagnosis ke arah paru yang sampai segitunya, tapi Dokter Amir mencek dengan detail untuk kesehatan aku ya. Terima kasih Dokter Amir, terima kasih Dokter Lem juga. Nah, ini foto image yang aku ambil dari komputer Dokter Lem. Ini yang sekarang, yang current. Ada perbezaan enggak? Nanti aku sertakan gambarnya yang terang. Jadi dulu tuh di arah sini itu nih ada bintik-bintik gitu. Sekarang sudah enggak ada katanya. Aku enggak seberapa pasti ya, tapi dari yang Dokter Lem bagi tahukan ke aku, sekarang sudah tidak ada bintik atau macam spot putih yang seperti beberapa saat yang lalu ya, di bulan apa itu ya Ria? Di bulan awal September ya, September, Oktober, November, 2 bulan setengah ya, sudah hilang. Alhamdulillah, ini hasilnya tadi. Tidak ada yang perlu dikhawatiri ya. Boleh kan enggak? Boleh kan enggak di sini? Oke, 11.04. Aku beli obatnya di Willing guys. Jadi Willing ini salah satu favorite orang Indonesia yang just tip untuk beli obat ya. Welcome drink Ken. 2%. Oke. Ya oke. Aha, dia dari apakah tuh? Dari apa? Tepung kah? Gandum. Oh. Boleh hantarkan satu nasi lemak? Mau coba satu? Aku coba nasi lemak tapi bukan ciulan, nasi lemak Fok Hotel ya. Murah guys, 4 ringgit Malaysia. Berarti berapa duit kita nih guys? Ya hampir sama dengan nasi lemak ciulan ya, tapi bungkusannya lebih kecil. Terus maybe ndak ada ayamnya lagi. Berarti murah nasi lemak. Siapa guys? Ciulan. Ciulan. Kalau Juna gitu, bukan ciulan. Ciulan. So, jadi aku next appointment lagi di bulan Februari ya kesininya, karena Dokter Lem sudah bagi tahu tidak usah jumpa aku lagi. Jadi dokter di sini itu ndak mengambil kesempatan ya guys ya. Kalau memang si pasien tuh oke, dia juga nggak akan cari-cari kesempatan untuk biar pasien itu balik lagi. Jadi sesuai dengan apa adanya. Kalau sekiranya pasien itu bagus ya dia akan tetap bilang bagus. Jadi aku sukanya untuk berobat di luar negeri, khasnya di Penang itu seperti itu ya, tidak mengambil kesempatan ke arah pasien. Oke gitu ya, itu salah satu alasan aku kenapa aku berobatnya di luar negeri, tidak berobat di Indonesia. Ya di Indonesia juga bagus, aku nggak bagi tahu Indonesia itu tidak bagus, Indonesia tidak seperti ini, tidak. Jadi, harganya pun juga reasonable. 100 berapa tadi ya? 160 biaya appointment dokter, jumpa dokternya. Try nasi lemak tapi bukan ciulan. Oke, welcome drink. Rancangannya nanti tuh mau makan nasi lemak itu guys, burung hantu, karena baru buka kan. Mungkin next video ya. Kalau jadi biasa aku juga mau jalan ke Ipoh guys, karena pengen makan nasi ganja. Apa sih nasi ganja? Penasaran nggak? Aku saja penasaran. Ini nasi lemak yang bukan ciulan, seharga 4 ringgit. Sambal sama sebutir, separuh ya. Separuh apa nih namanya, telur sama ada pusu kacang. Dah ini saja. Ini basic nasi lemak tuh sebenarnya memang
Seperti ini seharga 4 ringgit Malaysia. 4 ringgit Malaysia itu berapa sekejap ya aku kira ya. Rupiahnya ini 15.000, berarti seharga nasi lemak Cik Wulan. Jadi menurut kalian murah mana? Nasi lemak Cik Wulan atau nasi lemak Fok Hotel Bintang? Mari kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Penasaran aja, sebenarnya baru saja makan nasi kandar. Sambalnya nggak ada pedas sama sekali. Susunya oke. Malam itu aku makan nasi goreng kampung di sini, enak banget guys. Datang kan malas keluar, jadi coba nasi goreng kampungnya Fok, enak. Ya oke guys, aku mau bercerita tentang pengobatan atau treatment aku atau macam apa ya kemarin, medical check up yang aku buat kemarin ya. Kemarin nggak sempat karena sudah ya lumayan capek ya. Jadi sebenarnya di saat CT scan terakhir di 2 bulan yang lalu itu Dokter Amir sebenarnya yakin kalau itu bukan ada macam kayak ketumbuhan baru atau cancer baru ya. Dia sudah pastikan ke aku kalau itu bukan cancer baru, tapi dia mau memastikan apa sebenarnya yang ada putih-putih di arah paru-paru aku itu ya. Dia khawatirnya itu adalah TBC karena dia bagi tahu kalau di Indonesia itu katanya banyak orang yang terkena TBC, walaupun sebenarnya tidak ya, tidak seperti itu ya. Indonesia baik-baik saja, nggak banyak orang yang terkena TBC, mungkin ada 1-2 lah. Dan untuk memastikan, untuk meyakinkan diri aku juga, jadi aku akhirnya membuat pemeriksaan lanjutan dengan dokter pakar paru yang kemudian dirujuk di tanggal 28 November. Karena di tanggal 28 itu baru saja ibunda aku meninggal dunia dan kami masih ada kesibukan di rumah. Jadi aku anjak atau aku undurkan, aku delaykan ke kemarin di tanggal 19 ya, 18 ke 19 itu ya. Dan akhirnya dibuatlah CT scan. CT scan-nya itu bukan CT scan yang seperti biasanya yang aku harus puasa, yang aku harus dimasukkan zat kontras dari tangan aku. Hanya macam kayak dimasukkan ke alat CT scan-nya, masih memakai alat CT scan tapi tidak lama, hanya kurang lebih 2 ke 3 menit saja. Dan itu hanya macam sekali masuk terus kemudian keluar sudah, hanya tarik nafas, buang nafas, tahan nafas sudah. Cuman sekali itu saja untuk melihat di paru-paru aku, bukan CT scan keseluruhan di sekujur tubuh ya. Dan hasilnya alhamdulillah menggembirakan kemarin. Flek atau putih-putih ya, itunya memang sedikit ya, ada gambarnya, sedikit banget, akhirnya sudah menghilang. Dan dokter paru memberikan result atau hasil yang aku tidak usah kembali lagi ke dia. Jadi di sini itu bagus banget, dokternya tidak mengambil kesempatan walaupun pasiennya oke-oke saja, kalau sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan atau macam sekiranya ada appointment berikutnya, tapi dokter di sini ya itu yang aku bagi tahu tidak pernah mengambil kesempatan terhadap para pasien-pasiennya, which is kebanyakan memang di sini adalah pasien dari Indonesia ya. Jadi orang Indonesia itu merupakan juga salah satu penyumbang devisa atau penyumbang pendapatan yang mungkin terbesar di Pulau Pinang ini selain dari pariwisata tentunya ya. Dan just info, Pinang itu memang banyak banget hospital-hospital yang didatangi para warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kebanyakan Jakarta, Surabaya, tadi juga ketemu orang dari Makassar juga yang berobat ke sini. Di antaranya ada rumah sakit aku dulu Gleneagles, kemudian karena Dokter Amir pindah ke Island, jadi aku ikut dia pindah ke Island juga. Ada Pinang Adventist, ada Loh Guan Lai, terus apalagi ya, banyak banget di sini yang menjadi rujukan pasien-pasien dari Indonesia untuk berobat atau hanya untuk mungkin medical check up ya. Jadi itulah salah satu juga alasan aku kenapa aku lebih memilih pengobatan di luar negeri berbanding di negeri aku sendiri. Sudah jadi rahasia umum guys, jangan dibagi tahu. Orang Indonesia banyak kok yang berobat di Indonesia, iya memang banyak, tapi banyak juga yang berobat ke luar negeri ya kan. Tapi nggak ada orang Malaysia yang berobat ke Indonesia ya. Yang ada orang Indonesia berobat ke Malaysia.
Ya, karena memang pengobatan di sini satu dokternya lebih care, lebih baik dengan pasiennya. Aku tidak bilang terbaik ya, lebih baik terhadap pasiennya, tidak galak, tidak jutek, lebih dapat menerima masukan dari pasiennya, mendengar, dan harganya lebih reasonable dibanding isi sendiri. Kecuali kalian pasien BPJS, pertahankanlah. Karena gratis ya kan, karena aku memang tidak punya BPJS dan tidak punya asuransi, jadi aku memakai biaya sendiri.